Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, kami bawa hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah,
selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, dan inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita lanjut akan membahas tentang kompak yang sejati. Nah saudara, kalau kita sudah membahas minggu lalu tentang ciri kompak yang sejati, ada 3 saudara. Memiliki konsep kompak yang benar. Yang kedua memiliki DNA yang benar, yaitu saudaraku BTB. Dan kemudian saudara memiliki tujuan yang benar. Nah, kalau kita sudah pastikan kompak kita, saudaraku, menuju kepada kompak sejati, nah baru saudara kita mau membahas tentang bagaimana agenda dari kompak sejati itu. Nah, saudara ingat agenda kompak sejati itu sederhana. Kita mempraktekkan up, in, dan out. Kenapa, saudaraku? Ingat, karena kompak itu adalah tubuh Kristus, ya. Kompak itu adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Karena itu dia punya hubungan selalu ke atas dengan sang kepala, ke dalam dengan sesamanya, ya, dan keluar menjangkau, ya, bersama-sama. Nah, up, in, dan out. Ini adalah gaya hidup tubuh Kristus, saudara. Nah, apa itu up, apa itu in, dan apa itu out, saudara? Nah, kita mau lihat, saudara, up-nya adalah hubungan terus-menerus dengan sang kepala. Nah, hubungan ini adalah hubungan lewat penyembahan. Hubungan lewat, saudara, ya, di mana kita terus bersekutu dengan sang kepala. Nah, kalau kita mau bersekutu dengan sang kepala, ya, kita mau menyembah Tuhan. Ingat, saudara, kita harus hidup di dalam terang. Ya, dikatakan jika kita hidup di dalam terang, ya, seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Dan darah Yesus menyucikan kita dari segala, ya, kesalahan dosa kita, saudara. Nah, jadi saudara, kita mesti hidup di dalam terang. Nah, hidup di dalam terang itu, saudara, ya, artinya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup di dalam keterbukaan. Tidak ada yang disembunyikan. Ya, salah satu arti dari, ya, kebenaran, ya, aletheia, itu artinya adalah kejujuran, saudara. Ya, dikatakan kita menyembah Dia di dalam roh dan, ya, kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam bahasa aslinya kebenaran di situ kejujuran. Makanya dalam bahasa Chinese-nya menyembah Allah di dalam roh dan kejujuran, ya. Yung Xingling He Chen Si, Lai Pai Tha, menggunakan apa, saudara? Ya, roh dan kejujuran dalam menyembah Dia. Jadi, saudara,
Ya, kita mesti belajar jujur, terbuka. Ya. Nah, salah satunya adalah saudara ketika kita kumpul di dalam kompak. Ya, kalau kita mau connect dengan Sang Kepala, kita mesti pastikan ya kita hidup dalam kejujuran, keterbukaan. Ya, artinya saudara, ya kita harus saling terbuka kalau ada dosa, kalau ada kesalahan-kesalahan dosa yang kita lakukan. Ya, baik terhadap Tuhan, apalagi terhadap sesama saudara. Nah, dosa-dosa yang demikian harus kita akui. Harus kita nyatakan saudaraku, kita akui sehingga saudara kalau kita saling mengaku dosa kita saudara. Ya, dan kita saudara saling mendoakan, kita akan sembuh. Ya, dan saudara hubungan kita akan makin kuat. Hubungan dengan Tuhan makin kuat. Hubungan dengan sesama makin kuat. Jadi mari kita praktekkan di dalam hubungan kompak kita adalah saudara kita terus mempraktekkan saling mengaku dosa, khususnya dosa korporat. Saudara tanpa disadari, kita seringkali ya hampir tiap hari ya kita itu saling melukai saudara. Ya, karena ya kita harus akui bahwa walaupun kita udah lahir baru, tapi kita masih bergumul dengan keinginan daging. Nah, kalau kita saudara belum mengerti berjalan dalam roh, ya di dalam Roma pasal 7, Paulus mengatakan, ya saudara, apa yang dia ingin lakukan yang baik, justru dia tidak lakukan. Tapi apa yang dia benci, yang dia tidak ingin lakukan, yang jahat, justru itu yang dia lakukan, saudara. Nah, jadi kita pada dasarnya kita nggak mau, saudaraku, melukai saudara kita. Kita tidak mau menyakiti saudara kita, ya. Tapi tanpa disadari, saudara, keinginan daging itu, saudara, membawa kita akhirnya melukai saudara kita. Kalau kita lihat perbuatan-perbuatan daging, saudara, itu adalah perbuatan-perbuatan yang melukai, menyakiti, menimbulkan perpecahan, merusak hubungan. Nah, dosa-dosa seperti ini, saudara, mesti kita akui ya di dalam kompak. Kalau kita nggak pernah akui, saudara, kita diem aja, akhirnya kita saling melukai. Makin kompak kok rasanya kok saya nggak deket ya. Makin kompak kok saya saling saling menjauh ya. Nah, jadi saudara, kita harus praktekkan terbuka, saling mengaku dosa. Nah, bagaimana caranya saudara? Craig Hill mengajarkan kita ya untuk apa saudara, supaya kita punya hubungan yang lebih dalam. Bukan hubungan permukaan aja, otak ke otak, pikiran ke pikiran, ya, tapi hubungannya lebih dalam dari hati ke hati. Bagaimana caranya kita punya hubungan dari hati ke hati? Nah, masih ingat saudara, ya, hubungan hati ke hati ini kita praktekkan 2 pertanyaan dan 1 tindakan. Apa 2 pertanyaan itu, saudara? Pertama, kita saling bertanya dalam anggota kompak, ya, apakah ada perkataan saya, perbuatan saya telah melukai kamu? Ya, kalau dia berkata ya, pertanyaan kedua, bisakah kamu menjelaskan lebih detail bagaimana perkataan saya dan perbuatan saya telah melukai kamu? Nah, kemudian dengarkan. Nah, tolong kalau kita mendengar, ya, jangan ada bantahan, jangan ada penjelasan dulu, jangan ada klarifikasi dulu, ya, jangan ada pembelaan diri, ya, jangan ada kita menyerang yang lain, ya, tapi kita dengarkan dengan empati, dengarkan dengan rendah hati suara saudara kita ini, ya, ketika kita dengar dengan empati,
Dan kita akan dengar suara Tuhan. Dan kita akan sadar bahwa ternyata kita telah melukai saudara kita. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu ambil tindakan, satu tindakan, yaitu kita minta maaf. Ya, kita kemudian minta pengampunan dari saudara kita. Nah, ketika kita saling mengampuni, saudara, apa yang terjadi? Kita sembuh, maka kompak itu benar-benar kompak, saudara. Benar-benar sepakat, benar-benar sehati. Nah, ini kompak yang kayak begini yang adalah kompak sejati, saudara. Jadi agenda pertamanya ya kita mesti, saudara, terus-menerus saling mengaku dosa korporat yang kita lakukan, ya. Nah, kita praktekkan pengakuan dosa terus. 2 pertanyaan, 1 tindakan. Itu up-nya, saudara. Kalau up-nya baik, hubungan kita dengan kepala baik, juga dengan sesama baik, saudara. Ya, kita punya komunitas persekutuan yang kuat. Kompak benar-benar. Ya. Nah, sekarang in-nya. Ingat, kompak adalah komunitas tubuh Kristus. Hubungan dengan kepala dan hubungan dengan sesama. Nah, bagaimana hubungan dengan sesama, saudara? Persekutuan, fellowship. Nah, fellowship koinonia, saudara, ya, itu bukan sekedar bersama-sama. Bukan sekedar saudara, kumpul. Tapi fellowship koinonia punya pengertian saling berkontribusi, saling memberi, sharing life, ya, sharing kehidupan. Nah, apa kehidupan seorang murid, saudara? Ya, kehidupan seorang murid adalah apa, saudara? Ya, yaitu 3B. Jadi yang kita sharingkan 3B itu, saudara. B yang pertama, berjalan bersama Kristus. Ya, bagaimana kita berjalan bersama Kristus tiap hari? Ceritakan pengalaman kita. Ya, kita mau dengar pengalaman yang lain, kita juga cerita pengalaman kita. Kedua, kita ceritakan, kita belajar apa dari Kristus. Firman-Nya, saat teduhnya. Ya, kamu dapat apa saat teduh hari ini? Saya dapat ini saat teduh. Sharing. Ya, ketika kita sharing, saudara, wow, kita bagi makanan rohani. Ya, maka terjadilah pertumbuhan di dalam kompak, saudara. Ya, karena ini bagian dari membangun manusia roh. Kalau kita bangun manusia roh lewat 3B ini, wah, kita akan, saudaraku, ya, sama-sama saling membangun, kompaknya itu hidup sekali, saudara. Ya, jadi kemudian, nah, B yang ketiga adalah berubah serupa Kristus. Nah, kita cerita bagaimana tiap hari, saudara, ya, kita harus menghadapi kematian-kematian, ya, ego, sehingga kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Ceritakan itu, saudara, bagaimana kita mengalami itu, ya, di dalam kompak. Ya, gimana kita menyangkal diri, memikul salib tiap hari, sehingga kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Nah, itu kita ceritakan. Jadi 3B itu yang di-sharingkan di dalam pertemuan kompak. Ya, kalau bukan itu yang di-sharingkan, gak seru kompak itu, saudara. Karena kita harus bahas bangun manusia roh. Bagaimana kita semua bangun manusia roh. Ya, jadi tiap orang harus BTB. Ya, kalau kita nggak BTB, ya, kita nggak praktek 3B, saudara, berjalan, belajar dan berubah tiap hari, nggak seru kompak itu, saudara. Ya, nah, kemudian barulah, saudara, kalau kita udah praktek sharing 3B, baru, saudaraku, ya, kita jangan lupa kompak itu. Ya, jangan tunggu saudaraku, nanti kapan-kapan baru out, ya. Jadi up, in, harus ada out-nya. Nah, out-nya apa? Kita bicarakan. Out itu adalah, saudara,
ya, kita menjangkau keluar bersama-sama, keluar tubuh Kristus. Ya, kita menjangkau, bisa aja Tuhan suruh menjangkau jiwa. Ya, kita doakan jiwa-jiwa, nama-nama orang yang perlu dijangkau, ya, yang perlu kita bersaksi, menginjil, ya. Kemudian menjangkau keluar juga bisa, saudara, proyek yang Tuhan kasih di Komsel, di mana kita perlu, saudara, mulai menolong komsel-komsel, ya, batu-batu yang mungkin ada batu-batu yang belum batu hidup, dia perlu diinjilin supaya dia jadi batu hidup. Ada yang udah batu hidup tapi dia masih, saudara, belum dibangun menjadi rumah Tuhan. Kita, saudaraku, kompak melakukan apa, saudaraku, proyek bantu ini supaya dia jadi bagian dari rumah Tuhan, batu hidup yang dibangun menjadi tempat kediaman Tuhan. Nah, saudara, mari kita kompak, saudara, pastikan, ya, kompak, kita kompak sejati, ya, mempunyai agenda yang benar, up, in, dan out. Saya doakan supaya semua kompak-kompak, semangat, saudaraku, kita berkompak dan kita akan lihat, saudara, komunitas kerajaan pasti akan terbangun di depan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.